yang tentunya akhirnya Ramadan tahun ini kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik buat kita di tahun 1444 Hijriah, yang alhamdulillah dan mudah-mudahan insya Allah menjadi jawaban yang ketika tahun kemarin kita berdoa kepada Allah, Allah perkenankan dan Allah izinkan kita berada di tahun Ramadan yang akan datang. Doa kita di tahun yang kemarin dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah biniyatil qabul ala ma nawayna wa ala ma nawasalafu salih wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa sulahil jasadi wal ruh wa taubatan nasu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haunin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nashiril haqqa bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin, jamaah majlis rahimakumullah, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kesempatan pagi di waktu yang Allah muliakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah katakan berada di dalam kelompok orang-orang yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah, qudrah dan iradahnya, sehat walafiat yang Allah berikan, dengan taufik dan hidayahnya, kita kembali dan selalu mudah-mudahan insyaallah istiqomah di jalan Allah dengan niat karena Allah. Mudah-mudahan seluruh amalia ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat subuh berjamaahnya yang baru saja kita lakukan, dan tidak meninggalkan tempat kita sesaat berada di majlis yang Allah muliakan. Akhirnya mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ungkapan salawat serta salam selalu tercurah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan talim kita berada di halaman 7 dari kitab Wasiatul Mustafa, yang mudah-mudahan kita diberikan manfaat berkah dari ilmu yang kita pelajari dalam kitab Wasiatul Mustafa. Halaman 7 paling atas, bertepatan dengan memang beberapa minggu ke depan kita akan laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pasalnya atau babnya menerangkan tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fis shaum, pasal menerangkan tentang puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wajtanabal haram fihi wal buhtan radhiyallahu anhu rahman wa aujaba lahul jinan. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, wajtanabal harama fihi, dan dia menjauhkan hal-hal yang diharamkan, wal buhtan, dan dari perbuatan yang bohong, perkataan bohong atau dusta, radhiyallahu anhu rahman, maka Allah ridha kepadanya, wa aujaba lahul jinan, dan Allah wajibkan lahu kepadanya al-jinan, masuk ke dalam surganya. Hadis yang tersampaikan pagi hari ini dari kitab Wasiatul Mustafa, satu motivasi buat kita, satu spirit buat kita untuk menjaga nilai-nilai amaliyah ketika berbicara Ramadan. Yang kita berdoa mudah-mudahan dalam hitungan beberapa minggu ke depan kita akan melaksanakan, mudah-mudahan Allah berikan sehat dan panjang umur. Kita berada di bulan suci Ramadan yang menjadi satu bulan di mana bulan tersebut menjadi kemuliaan dan keistimewaan khusus yang Allah berikan buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai ulama menyampaikan dan mengajarkan kepada kita dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang mudah-mudahan akhirnya doa itu Allah jadikan wasilah, Allah ijabah doa itu, kita tersampaikan di bulan suci Ramadan. Yang tentunya akhirnya Ramadan tahun ini kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik buat kita di tahun 1444 Hijriah, yang alhamdulillah dan mudah-mudahan insya Allah menjadi jawaban yang ketika tahun kemarin kita berdoa kepada Allah, Allah perkenankan dan Allah izinkan kita berada di tahun Ramadan yang akan datang. Doa kita di tahun yang kemarin, dan doa itu insya Allah akan terjawab. Allah berikan kesempatan kita di Ramadan tahun ini.
Dan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Ketika Rajab datang kemarin dan kita telah ditinggalkan oleh Rajab, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang dimana 2 bulan ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk memperbaharui diri kita. Hablum minallah wa hablum minan nas, mampu dan bisa kita laksanakan. Akhirnya ketika Ramadan datang, kita sudah dalam keadaan bersih dari semua salah dan dosa, dari semua sifat dan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri dan kehidupan kita. Teristimewa ketika berbicara Sya'ban, ada satu peristiwa yang mulia, di mana malam itu adalah malam yang Allah muliakan. Doa manusia tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Permintaan manusia tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Insya Allah sebagian saudara-saudara kita akan melaksanakan di malam Rabu yang akan datang, tepatnya di tanggal 7 Selasa malam Rabu yang akan datang, di mana dikatakan Nabi dalam hadisnya, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah, ada 5 malam yang doanya manusia tidak akan ditolak oleh Allah. Satu di antara yang 5 adalah Lailatun min nisfi Sya'bana, malam adalah malam nisfu Sya'ban. Bagian dari kesempatan kita untuk meraih Ramadan yang Allah muliakan, untuk meraih Ramadan yang disucikan oleh Allah. Di malam itu Allah menghamparkan ampunan dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, orang yang datang di malam itu dengan penuh harapan, dengan penuh rasa dosa dan bersalahnya di dalam kehidupan, ia meminta ampun kepada Allah secara khusus. Walaupun beristighfar kita bukanlah hanya menunggu di malam nisfu Sya'bannya, tapi akhirnya di malam itu kita mendekatkan diri kita secara khusus untuk diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Akhirnya Ramadan itu akan menjadi mulia buat kita. Inilah bagian dari makna hadis yang ada dan yang kita pelajari hari ini. Ketika Nabi katakan dalam hadisnya, man shoma Ramadan, barang siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, wajtanabal haram, dan dia meninggalkan yang Allah haramkan, meninggalkan fihi wajtanabal harama fihi, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu, wal buhtan, dan dari pekerjaan bohong, radhiyallahu anhu rahman, Allah akan ridho kepada orang itu. Wa aujabal jinan wa aujabalahul jinan, dan Allah akan wajibkan orang itu masuk ke dalam surganya. Satu nilai dan kesempatan buat kita, hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ketika orang yang berpuasa Ramadan, ia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, semua apapun bentuknya, baik itu dengan pekerjaan, baik itu ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan sikap dan perilaku kita, maka ketika Ramadan datang, hal itu kita jaga dalam kehidupan kita. Tapi mohon maaf, akhirnya masih ada saudara-saudara kita yang akhirnya hal seperti ini dilakukan ketika Ramadan. Tapi ketika selesai Ramadan, hal apa yang ada di dalam Ramadan pun ikut pergi begitu saja. Oleh karena itu, kenapa tadi saya sampaikan dengan muqaddimah kalimat bagaimana Rajab dan Sya'ban menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk memperbaharui diri kita. Karena akhirnya Allah dengan hidayahnya, Allah dengan taufiknya, akhirnya akan memberikan kesempatan kepada umatnya Nabi ketika Ramadan datang. Dia sudah memulai dari kehidupan Ramadan itu dari bulan Rajab dan Sya'bannya. Dia bergembira dengan Ramadan akan datang ketika Rajab itu datang, ketika Sya'ban pun sudah hadir.
Makanya kenapa ada doa yang diajarkan kepada kita dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Karena Allah berharap, Allah menginginkan kepada kita, dengan apa yang Allah sudah berikan buat kita, kita mengambil kesempatan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan akhirnya mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia. Kita akan bisa dapatkan, kita bisa akan gapai ridhonya Allah, karena kita sudah memulai dari Rajab dan Sya'ban itu. Tapi ada manusia yang ketika Rajab datang, Sya'ban pun sudah hadir, Ramadan akan tiba, tapi justru manusia itu adalah manusia yang biasa-biasa saja. Bahkan ia mengatakan dalam kehidupannya, dari kalimat dan lisannya keluar kalimat, ya udah puasa lagi besok, capek dah, lapar lagi. Menyesal ketika Ramadan itu datang. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tentunya satu kerugian besar di dalam kehidupannya. Nah, buat kita yang mudah-mudahan terus Allah dengan taufik dan hidayahnya, dengan ridhonya kepada kita, akhirnya kita orang yang mampu dan bisa melaksanakan Ramadan itu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, apapun itu bentuknya, ini akan mudah bisa dilaksanakan. Bapak yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh guru, tidaklah ada pekerjaan yang mampu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita di dunia, ketika Allah ridho kepada kita, apapun itu pekerjaan yang haram akan mudah kita tinggalkan kalau Allah sudah ridho. Jangankan berbicara yang haram, Pak. Mohon maaf, sholat berjamaah di waktu subuh adalah waktu yang berat buat sebagian orang. Tapi karena Allah ridho dengan kita, karena kita memang ada niat dan keinginan terus berada dalam ridhonya Allah, maka Allah sambut kita. Makanya hadis Nabi itu katakan, ketika manusia datang kepada Allah dengan berjalan, Allah lari kepada itu manusia. Ketika manusia ingin dekat dengan Allah, Allah jauh lebih keinginan dekat dengan manusia. Kenapa? Karena Allah ridho. Makanya buat kita alhamdulillah, sholat berjamaah tuh kagak berat buat kita. Duduk di majelis ilmu hal yang insya Allah terus Allah mudahkan buat kita. Yang mohon maaf, tidak kita boleh seuzon kepada mereka yang kadangkala sholat berjamaahnya pun males banget rasanya. Apalagi duduk ngaji seperti ini dengan berbagai alasan yang ada kadang menjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Sedekah jariyah, berbuat kebaikan dalam kehidupannya, silaturahim dalam kehidupannya, menjadi sesuatu yang kadangkala penuh dengan pertimbangan yang ada. Tapi buat kita alhamdulillah. Makanya kalimat yang tersampaikan dalam bahasa guru, tidaklah ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia kecuali semua dengan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka apapun yang kita akan lakukan selalu dengan kemudahannya. Baik itu berbicara perintah yang Allah perintahkan, kita mudah melakukan. Sesuatu yang Allah haramkan, maka dengan mudah kita tinggalkan, insya Allah. Kenapa? Tadi yang menjadi dasarnya kalau Allah sudah ridho dengan kita. Nah, untuk menggapai ridhonya Allah itulah akan tercirikan dalam kehidupan manusia. Ketika berbicara Ramadan, dia sudah persiapkan diri dia ketika dengan Rajab. Dia sudah berpikir, dia sudah bisa mengambil sebuah hal. Ya Allah, Rajab sudah datang. Kesempatan manusia untuk memperbanyak ucap istighfar, banyak tasbihnya, banyak mengingat Allahnya. Dia lakukan itu semua kemarin di bulan Rajab. Ketika Sya'ban datang, bagaimana kemuliaan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Apa kata Siti Aisyah? Tidaklah Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sunnah yang lebih banyak, bahkan hampir 1 bulan penuh, kecuali ketika datang bulan Sya'ban. Berarti ada satu hikmah untuk mempersiapkan diri kita dalam segala-galanya. Makanya ketika Ramadan, akhirnya dengan mudah insya Allah kita akan laksanakan puasa. Puasa yang 1 bulan pun tidak ada sesuatu yang berat akhirnya buat kita, karena memang niat itu sudah tertanam. Allah pun sudah ridho kepada kita, makanya mudah. Nah akhirnya ending dari amaliyah ibadah Ramadan kita segala-galanya, Allah pun sudah tidak lagi berbicara diampuni dosa manusia. Makanya satu di antaranya hadis yang pagi hari ini tersampaikan dalam kitab ini, ketika orang yang meninggalkan semua apa yang Allah larang dan perbuatan dusta, perkataan bohong, perbuatan keji, kita tinggalkan semua dalam kehidupan Ramadan, dengan mudah kita lakukan. Mohon maaf, ketika mungkin di luar Ramadan ada sedikit hal yang membuat kita berat untuk kita tinggalkan, tapi ketika Ramadan itu dengan mudah aja kita lakukan. Contoh kecil, mohon maaf, seringkali kita setelah sholat subuh berjamaah, kita nggak pulang ke rumah, kita berjalan ngajak teman, alasannya sambil olahraga, muter yuk sambil olahraga, kita jalan gitu. Di tengah perjalanan kita bertemu dengan sesuatu yang Allah haramkan buat kita. Kadang kala, mohon maaf, dibicara ketika tidak di bulan Ramadan, aci dibahas tuh kalau ketemu sama perempuan yang lagi kelihatan, yang lagi jalan, yang kelihatan pahanya, mohon maaf, auratnya kelihatan, mantap banget tuh. Ketika bukan Ramadan, mantap banget, mulus, dibahas nih sama temen jalannya bu, is okay, dibahas lagi. Iya, si muda, bini lu begitu, wah, peot, begitu bahasanya. Ini cerita-cerita yang kayak gitu. Tapi ketika Ramadan datang, habis sholat subuh dia jalan, ketemu dengan hal yang sama. Kadang hidayah itu tersendirinya sudah hadir. Lagi Ramadan nggak boleh, gitu. Nah inilah hal yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita. Kita beranggapan akhirnya memang di Ramadan itu tidak boleh, tapi ketika selesai Ramadan atau di luar konteks Ramadan, makanya Ramadan itu dikatakan sebagai bulan tarbiyah, pendidikan buat kita. Dicas kita oleh Allah ketika Ramadan datang. Seharusnya hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi dalam kehidupan 11 bulan selain di bulan Ramadan. Tapi minimal akhirnya di Ramadan mudah untuk kita tidak lakukan. Contoh berbuat baik yang lainnya. Kadangkala di bulan Ramadan kita mampu dan bisa menghatamkan Quran, berbicara perbuatan baik. Bisa kita hatamkan tuh di bulan Ramadan. Bahkan lebih daripada 1 kali kita bisa hatamkan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa selain di bulan Ramadan itu tidak bisa kita hatamkan? It's okay, hatam mah kagak ketika berbicara di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dalam 1 bulan kita bisa hatamkan, mungkin karena di bulan lain karena banyak aktivitasnya kita bisa tidak hatam, kita tidak mampu menghatamkan 1 kali. 2 bulan kita ambil. Masih berat karena banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. 3 bulan kita. Yang parahnya, mohon maaf, kadangkala ketika Ramadan selesai, maka selesai juga baca Qurannya. Inilah akhirnya yang menjadi kerugian besar buat kita. Oleh karena itu ketika akhirnya berbicara Ramadan, yang Allah sampaikan lewat lisannya Nabi, pekerjaan dan amalia apapun di bulan Ramadan akan mudah dilakukan oleh setiap manusia yang Allah ridho kepadanya.
Jangankan berbicara apa yang dikatakan Nabi dengan meninggalkan yang Allah haramkan. Dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dusta atau bohong. Ucapan, perkataan, mampu dan insya Allah bisa kita tinggalkan semua. Karena itu menjadi sesuatu yang harus bisa kita jaga. Puasa itu akan batal berbicara syariatnya. Berbicara syariat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama dalam kitab fikihnya. Puasa akan batal ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia memasukkan sesuatu ke dalam apa yang sampai ke dalam perutnya. Tapi berbicara hakikatnya akhirat, banyak orang yang berpuasa itu bukan hanya dia mendapatkan sesuatu yang batal dalam konteks syariat, tapi ada orang yang akhirnya berpuasa, dia tidak batal secara syariat, tapi dia batal mendapatkan satu nilai kemuliaan puasanya diterima hari itu. Dalam bahasa hadis, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena ketika berpuasa, dia hanya bisa menahan lapar dan hausnya, tapi dia tidak bisa mempuasakan dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Makanya Nabi katakan, kita memang buat kita masyarakat awam, buat kita mungkin kita masih ada di peringkat puasa awam. Berbicara puasa itu ulama membagi dengan tingkatannya. Tapi kita mudah-mudahan sudah mulai bisa berpuasa. Bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi kita minimal masuk pada tingkatan kedua, mempuasakan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan ini alhamdulillah saya yakin buat kita, buat bapak, buat ibu semua adalah orang yang sudah mulai bisa menata puasa itu. Bukan hanya menahan lapar dan haus, menjaga hal-hal yang Allah haramkan dalam kehidupan, mempuasakan mata, mempuasakan telinga dari yang Allah haramkan, mempuasakan tangan dari yang Allah haramkan, terutama mempuasakan hati kita dengan menjauhkan penyakit hati yang ada di dalam diri dan hati manusia. Tidak suuzon, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki sama orang. Ini yang Nabi katakan, orang yang mampu mempuasakan hawa nafsunya adalah orang yang akhirnya Allah akan tambah ridho kepadanya, dan surga sudah menjadi wajib untuk dirinya yang Allah akan berikan. Mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan seluruh anggota badan, dan yang terpenting mempuasakan hati kita. Yang kadangkala ketika puasa secara emosional manusia akan naik. Kalau lagi puasa kadangkala nggak boleh salah dikit, udah mau ngomel baik di rumah kah, di jalan kah. Nah, pagi hari ini ada sebuah warning yang Allah berikan lewat lisannya Nabi kepada kita. Nah, akhirnya insya Allah kita berharap kita menjadi umatnya Nabi ketika Ramadan yang menjadi keistimewaan khusus buat kita. Kita mampu bisa menjaga nilai-nilai Ramadan. Bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi kita mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik secara zahiriyah yang ada di hadapan kita ataupun secara batiniyah yang ada di dalam diri dan kehidupan kita. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang tidak akan pernah punya rasa iri hati, dengki, hasud, sombong, sum'ah, riya dan yang lainnya. Kita mampu meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena itu yang diharamkan oleh Allah ada dalam kehidupan kita. Sedikit saya sampaikan sebelum saya akhiri. Pak, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada kisah yang tersampaikan sebelum Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikailnya, tapi terlebih dahulu Nabi dibersihkan. Yang jadi pertanyaan, apa Nabi kotor? Apa Nabi punya dosa?
Hasya wa kalla, Nabi adalah makhluk yang dimaksum oleh Allah, dijaga. Jangankan ketika Nabi sudah lahir, Nabi belum lahir sudah dijaga oleh Allah. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, karena memang Nabi sudah dijaga oleh Allah. Tapi apa maksud hikmah yang terjadi? Lihat, Rajab dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya pun sudah menjadi warning buat kita yang jadi umatnya Nabi. Ada hikmah yang tersampaikan, yang dimaksud dengan peristiwa dan kejadian ketika Nabi bahasanya dibelah dadanya, diisi dengan hikmah iman. Maksudnya pelajaran buat kita, ibadah apapun yang kita lakukan harus bersih hati dan diri kita. Nggak boleh menyimpan dendam, nggak boleh ada rasa iri hati, dengki, hasut dan yang lainnya yang tersimpan dalam sebuah penyakit hati. Jauhkan dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan Ramadan yang kita akan laksanakan beberapa minggu ke depan sudah kita awali dengan Rajab dan Sa'bannya. Dan ketika Ramadan itu pun ada dan hadir dalam kehidupan kita, kita orang-orang yang sudah tidak ada lagi hal-hal yang Allah haramkan di dalam kehidupan kita bermasyarakatnya. Sudah tidak ada sombong, tidak ada iri hati, tidak ada dendam di antara kita. Ketika terjadi kesalahan pun kita sudah saling memaafkan. Dan konteks kehidupan kita pun sudah bisa mampu menerjemahkan kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Insya Allah Ramadan tahun ini tidak akan ada perbedaan. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalaupun terjadi perbedaan, bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita menjadi perdebatan, tapi konteksnya ketika ada perbedaan, maka di situ Allah sedang mengajarkan kepada kita untuk bersikap saling menghormati dan menghargai di antara kita. Maka insya Allah hidup akan selalu dengan kebahagiaan. Nah, inilah makna akhirnya dalam hadis yang kita pelajari, radhiyallahu anur rahman, Allah akan ridho kepada orang itu, wa aujaballahul jinan, dan orang itu pasti insya Allah dengan ridhonya Allah, Allah akan masukkan orang itu ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan menggapai ridhonya Allah, kita akan mendapatkan ridhonya Allah, dan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, dan bersama Nabi kita Muhammad SAW kita berada dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya secara pribadi tentunya dalam pertemuan saat ini menjadi pertemuan yang terakhir untuk sementara, ya, nggak ketemu lagi sebelum Ramadan, ya, jadi ketemu lagi nanti di Ramadan. Sebelum di bulan Ramadan kita melaksanakan puasanya, tentunya saya pun pribadi menyampaikan permohonan maaf yang selama ini saya banyak bergaul, bersikap, bertutur kata, ada hal yang kiranya kurang pantas, kurang tepat. Sebagai pribadi tentunya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan kita dengan istiqomahnya, taufik dan hidayahnya selalu ada dalam kehidupan kita, untuk kita, istri, anak-anak dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan ridhonya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada beberapa menit ke depan menuju ke waktu isyraqnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Kalaupun ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya mohon bukan minta maaf, saya tunda jawabannya setelah saya bertanya kepada yang ahlinya nanti, ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Sebentar lagi kan kita mau Ramadan kan. Terus mudik. Nah, ini mengenai puasa Ramadan itu jauhnya semana, boleh nggak puasanya kalau mudik itu Pak? Pulang kampung maksudnya? Pulang kampung ya. Ketika puasa. Puasa. Ya. Pertanyaan yang
menjadi hal perhatian buat kita. Islam agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, kasih sayang, kemudahan bagi mereka yang memeluknya. Bahkan mereka yang tidak beragama Islam akan mendapatkan hal kebahagiaan dari sikap dan perilakunya orang-orang yang beragama Islam. Tidak memberatkan agama kepada pemeluknya, termasuk ketika berbicara puasa. Ada orang yang sedang berpuasa dengan Ramadannya, lalu dia ada niat untuk kembali mudik ke kampung halamannya. Bagaimana dengan puasanya? Islam mengajarkan dengan fikihnya. Ada rukhsah yang Allah berikan. Ketika seseorang yang memang keluar dari rumahnya sebelum di waktu sahur, dia mau pulang kampung, berangkat atau keluar dari rumahnya sebelum di waktu sahur, atau bahasa gampangnya sebelum waktu imsak, maka hari itu dirinya dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena hukumnya orang sedang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, tapi keluarnya sebelum waktu imsak. Dia keluar, hari itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi perjalanannya adalah perjalanannya yang lebih daripada 2 marhalah. Kalau 2 marhalah itu, saya simpulkan dengan bahasa guru itu, minimal dengan jarak 80 sampai 100 km. Jadi kalau pulang kampungnya ke Bekasi, jangan ditanya, Ustadz boleh buka enggak? Kalau ke Bekasi, atau yang lebih parahnya, saya orang Pasar Minggu, Ustaz, saya orang Pasar Minggu, besok saya mau pulang kampung ke Pasar Minggu, boleh nggak saya kagak puasa besok? Berangkatnya jam 12 siang soalnya Ustaz, lagi aus-ausnya nih. Jadi yang dibolehkan kita tidak berpuasa karena hukum mengatakan kita lebih perjalanan itu 2 marhalah. Kedua perjalanan syaratnya, kedua perjalanan itu perjalanan ibadah atau yang bernilai ibadah. Pulang kampung niatkan untuk silaturahim, dan memang untuk silaturahim, bertemu dengan orang-orang yang selama ini kita rindukan dalam kehidupan kita. Sudah sangat boleh. Hukum musafir pun terjadi pada orang yang pulang kampung itu. Tapi keluarnya dari rumah sebelum waktu sahur. Kalaulah dia keluar dari rumahnya setelah waktu sahur, ulama dalam fikih mengatakan tetap dia harus melaksanakan puasa. Tapi memang ada yang mengatakan boleh tetap dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena sudah melaksanakan, masuk dalam syarat orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Lalu bagaimana Ustadz kita mengambilnya? Kembali kepada kita. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita ketika pulang kampung jauh masuk syaratnya, ketika dia boleh berpuasa, dia berangkatnya tengah malam, ba'da buka di rumah, habis selesai taraweh dia pulang, dia berangkat, udah masuk syarat, tapi tetap besok dia puasa. Boleh Ustadz? Sangat boleh tetap puasa. Hanya ada keringanan kalau memang ia tidak ingin berpuasa. Bagaimana puasanya hari itu? Qadha, bayar setelah Syawal pun datang. Jangan ketika rukhsahnya diambil bayarnya. Makanya ini termasuk menjadi catatan buat kita. Ingatkan istri dan anak-anak kita, ataupun kita sendiri. Mungkin Ramadan tahun kemarin ada yang bolong. Yang pasti perempuan yang masih dalam keadaan aktif dengan tamu bulanannya, udah pasti dia punya hutang. Tanya, udah dibayar belum? Jangan besok tinggal 3 hari mau puasa baru ribut, punya hutang 5. Puasanya tinggal 3 hari, nggak kebayar tuh 2. Hati-hati. Ya, bayar dari sekarang, laksanakan, tunaikan dari sekarang. Ya, masih ada kesempatan. Begitu. Ya, Mas.
Mohon maaf kalau ada yang salah saya sampaikan. Cukup teriring dengan suara isyraq yang sudah tiba. Mudah-mudahan kita orang-orang yang terus dengan istiqomahnya di jalan Allah, taufik dan hidayah Allah berikan buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'ni karim. Fa'ni ya rahim ya rahman rahim irhamna ya rahman rahim irhamna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair waj'alna wa auladana wa ahlana ya Allah min alil khair. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.